kemiringan footage kita sebagaimana yang kita inginkan agar lebih rapi posisinya, kemudian juga slow motionnya, kita rubah slow motion, memasukkan template cinema bar, kemudian juga merubah coloring dari footage yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat selalu, amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk update konten lagi di Agus Parawansa Channel. Dan pada video sebelumnya saya sudah berjanji akan membagikan atau sharing bagaimana cara mengedit project video untuk membuat sebuah video sinematik mempergunakan Filmora X. Oke sob, langsung saja kita di tutorial kita kali ini. Nah, kemarin itu di konten terakhir saya ada sharing seputar atau sekilas folder Air Hitam Samarinda, Kalimantan Timur ya. Yang footage-nya sebagian seperti ini, videonya ya. Dan asiknya lagi, semua footage ini hanya dengan menggunakan kamera HP aja, yaitu kamera HP Redmi 9 Pro yang praktis ya, dan dia memang sudah dilengkapi dengan OIS atau stabilizer. Tapi jangan khawatir, untuk sobat yang HP-nya belum dilengkapi dengan stabilizer, juga bisa kok bikin video ala-ala sinematik gitu, tapi memang harus sabar ya, harus juga latihan agar tangannya nggak begitu shaking. Tutorialnya bisa juga sobat lihat di video saya yang di atas ini. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya dan menjadi tambahan referensi untuk sobat semuanya. Nah, kita mempergunakan HP Redmi 9 Pro ini, kita bisa masuk ke menu kamera yang ada di bawah ini ya. Kita bisa klik. Ya, setelah kita masuk, kita tinggal pilih gerakan lambat. Ada yang namanya gerak lambat. Kita bisa buka, kita bisa klik aja, dan kamera kita sudah standby. Kita siap untuk shoot objek yang kita inginkan. Praktis kan? Oke, cara membuatnya sebuah video sinematik ini gampang banget. Yang pertama, kita perhatikan dulu bagaimana komposisi footage kita. Secara horizontal, secara vertikal, komposisinya udah pas dengan frame-nya atau belum. Nah, di sini kita lihat, ini ada satu footage. Contohnya ya, ini adalah satu footage. Yang kalau kita lihat di sini, ini tepiannya ini masih agak miring ke kanan ya, beberapa derajat. Ini ada baiknya kalau kita edit, kita luruskan dulu. Caranya gampang, kita langsung blok aja footage-nya. Kita klik 2 kali footage ini. Nah, maka akan diantar ke bagian video ini, tab editing video. Kita bisa buka transform. Transform di bagian atas ada rotate. Nah, rotate ini adalah rotate yang bisa mengatur bagaimana derajat kemiringan dari footage kita, kalaupun ini tidak sesuai dengan realnya ya. Nah, di sini kita lihat tepiannya yang agak menurun ke kanan, kita akan naikkan bagian ini sehingga menjadi lurus tepiannya. Oke, ini yang pertama kita lakukan. Langsung saja, ini titik kemiringannya bisa kita atur, kita tarik sampai hampir ke ujung, sehingga footage-nya akan terbalik seperti itu, berputar seperti itu. Nah, sampai kira-kira tepiannya menjadi lurus. Nah, ini dia, sudah mulai lurus ya. Kita kurang angkat lagi mungkin. Nah, segitu. Oke. Nah, segini. Garis lurus ya tepiannya. Kemudian bagian, karena berubah derajat kemiringannya, maka footage ini tidak akan mengisi full frame-nya ya. Jadi untuk mengatasi ini kita bisa mainkan di scale. Nah, ini scale-nya juga kita perbesar agar footage-nya tidak ada bagian yang kosong ini. Bisa melalui grafik di sini, garis ini bisa langsung kita tarik aja. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa mainkan di bagian scale-nya. Oke, dengan tuas ini. Oke, ya sudah penuh ya semuanya. Baru kita oke. Sehingga gambar yang akan kita dapatkan finalnya menjadi seperti ini. Nah, garis tepiannya udah lurus ya sob, sudah nggak miring lagi. Oke, itu yang pertama, meluruskan atau membenahi kemiringan footage-nya pada frame.
Oke, berikutnya kita juga bisa memilih gambar dan mengeditnya. Misalnya seperti ini. Ini ada footage yang seperti ini, kita cek ya. Nih. Nah, bergerak menjauh. Oke. Nah, tapi di bagian penghujungnya tadi ada sedikit shake. Jadi bagian ujungnya kita buang aja ya, sob. Nah, di bagian ujungnya kini kita buang aja. Karena ada shake-nya. Ya, sampai di bagian ini. Kita klik gambar gunting ini untuk meng-cut footage-nya. Sudah tersorot, kita tinggal tekan delete di keyboard. Nah, kita ulangi dari awal. Ya, di situ juga ada sedikit shake di bagian awal ini. Kita perhatikan ya. Tek-tek. Nah, itu ada shaking sedikit. Frame-nya kita mulai dari sebelah sini saja. Yang untuk menghilangkan shake di bagian awal. Kita blok, kita klik gambar gunting. Ya, dia akan meng-cut. Kita blok bagian yang kita buang. Tinggal tekan delete. Nah, inilah bagian yang rapi. Yang bisa kita ambil menjadi bagian dari video. Footage ini sudah rapi ya. Coba kita lihat lagi, kita preview. Nah. Oke, mungkin di sini kita perlu gerakan sedikit yang melambat ya, karena ini pergerakannya terlalu cepat. Oke, di sini masih ada shake di bagian terakhir tadi. Kita buang aja. Kita gunting. Kita delete. Nah, untuk memperlambat speednya supaya bisa sedikit langsem, agak tenang ya, kita bisa klik kanan footage ini, kita pilih speed and duration. Ini dia. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Nilainya kita rubah. Kita bisa ketikkan 0.6 misalnya. Oke, 0.6 itu saja ya. Kita tinggal klik oke. Nah, dia sudah melambat. Dia menjadi lebih slow. Kita cek dari awal. Nah. Iya. Nah, gerakannya menjadi lebih halus dan smooth. Oke, sob. Cara setting kemiringan, kemudian juga memperlambat visual footage kita juga sudah. Nah, sekarang tinggal untuk bagian yang lain kita tinggal melihat bagian frame yang akan kita ambil, kemudian yang kita buang, sama seperti ini tadi. Oke, dari dua contoh ini, kemudian untuk melengkapi sebuah video yang sinematik, kita juga biasanya menambahkan satu pembatas sinematiknya. Ini bisa kita ambil, sudah saya siapkan sebagai cinema bar atau garis hitam pembatas sebuah video sinematik ini. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah lengkap dengan sound effect-nya ya sob, di bagian depannya. Oke, bagaimana cara membuat cinema bars ini? Oke, nanti di kesempatan berikutnya akan saya sharing tutorial bagaimana cara mudah membuat cinema bar seperti ini. Oke, sementara sekarang kita fokus dulu untuk membenahkan dua footage di video sinematik kita ini. Setelah kita masukkan template cinema bar-nya ini, kemudian kita perlu menghilangkan tentu warna hijau ya. Kita tempatkan di atas footage pilihan kita yang sudah kita cutting tadi. Ya, kita taruh di atasnya ini. Kita bisa klik dua kali. Nah, setelah kita klik dua kali, di sini ada transform. Kemudian kita pilih chroma key. Nah, kita pilih chroma key ini. Kita centang di dalam kotaknya, kita aktifkan. Kita pilih yang seperti gambar pen ini. Kita ambil berubah tanda plus. Kita tempatkan di layarnya. Tinggal kita klik. Nah, maka layar hijau atau green screen-nya sudah hilang. Di bawahnya adalah footage ini yang kita tempatkan di bawah tadi. Kita tinggal klik OK. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah. Oke. Iya. Editing horizontal, vertikal, footage-nya sudah. Kemudian juga speed dari footage-nya, ini coba kita lihat lagi. Nah, dia akan perlambat seperti itu, melambat, dengan demikian lebih halus pergerakannya.
Biasanya juga di video sinematik ini saya menggunakan coloring ya. Kita bisa gunakan coloring untuk memberikan kesan berbeda pada pewarnaan, pada warna footage kita. Di sini bisa kita klik 2 kali kembali lagi footage-nya. Kemudian kita klik di sini color. Kita pilih kalau di Filmora X ini, di sini ada tab 3D LUT ya, LUT. Kita bisa buka. Nah, di sini 3D LUT-nya masih kosong, belum ada efeknya. Kita bisa klik, kemudian kita tinggal memilih. Misalnya kita pilih Batman di sini ya. Pilih Batman. Nah, maka coloring-nya sudah berubah. Seperti ini. Oke, demikian juga footage selanjutnya. Kita klik 2 kali. Di sini ada 3D LUT-nya sudah terbuka. Di sini kita buka. Kita tinggal klik pilih Batman. Nah, maka coloring-nya sudah berubah seperti ini. Kesannya lebih beda aja sih ya. Oke sob, dengan mudah kita sudah melakukan 4 tahap tadi. Mengedit kemiringan footage kita sebagaimana yang kita inginkan agar lebih rapi posisinya. Kemudian juga slow motion-nya. Kita rubah slow motion. Memasukkan template cinema bar. Kemudian juga merubah coloring dari footage yang kita miliki. Hal atau tahap yang sama bisa kita lakukan sampai ke penghujung video sebagaimana yang kita inginkan. Oke, setelah 4 tahap tadi sampai pada coloring, kita tinggal memasukkan efek back sound-nya ya. Nah, di Filmora X juga sudah menyediakan pilihan untuk musik-musiknya. Kita bisa klik tab audio seperti ini. Di sini kita tinggal memilih mana back sound yang akan kita gunakan. Misalnya ini, kita preview aja. Oke, kita pilih ini ya misalnya ya. Di sini kita tinggal drag aja, masukkan ke project kita. Nah, di sini sudah ada background-nya. Kita cek. Begitu ya, Sob. Kemudian untuk mengakhiri di background pada ujung yang kita inginkan, kita bisa cutting di sini. Kita blok track background ini, kemudian kita tekan gambar gunting ini untuk meng-cutting. Nah, yang bagian belakang kita hapus saja. Kemudian yang bagian depannya kita bisa sesuaikan untuk membuat dia fade out. Di sini terdapat seperti gambar kecil ini. Nah, panah kecil ini untuk membuat dia fade out ya. Suaranya langsung perlahan-lahan menghilang. Nah, kita bisa geser ke sebelah kiri. Oke, dengan kalau udah, maka suaranya itu akan menjadi seperti ini. Dia akan menghilang perlahan ya sob, di ujung videonya. Nah, oke sob. Ini untuk background-nya misalnya ya, ini adalah ujung videonya. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Misalnya ya, ini adalah ujung videonya yang kita buat. Video atau ujung footage di project video kita. Nah, di sini dia ujungnya, maka dia akan menghilang bersamaan dengan footage-nya. Oke, untuk footage-nya juga supaya lebih langsung, halus, kita bisa masuk ke transition. Masuk ke transition, kita bisa pergunakan efek transisi fade misalnya. Kita drag aja, kita angkat ke footage-nya. Kemudian footage-nya akan seperti ini. Nah, perlahan menghilang. Nah, demikian dulu sobat, dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe setia di channel Agus Parawansa. Kita akan jumpa kembali di kesempatan mendatang. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semua. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.